Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa saya di channel Arfa Eksperimen. Nah, kali ini kita mau bahas yang beda, atau kita mau bahas yang hal baru, ya, yaitu tentang mesin tengah. Nah, biasanya kita bahas bore up CVT, nah kayak gitu. Nah, kali ini kita bahas yang mesin tengah, yaitu tentang askruk. Nah, lebih tepatnya kita bahas stroke up. Nah, jadi setelah sekian lama kita pakai spek mesin 155 atau 153 cc. Nah, ini kurang lebih udah setahun ya. Dari kapan ya? Lebih kalau setahun. Seingat saya itu udah dari Desember 2019 kalau nggak salah. Nah, sekarang udah Maret 2021, jadi udah setahun lebih ya, atau sekitar 12.000-13.000 km kalau di motor saya ya. Nah, jadi setelah spek 58 ini dirasa aman, udah lumayan, udah 1 tahunan lebih, atau udah KM lumayan lah buat jarak jauh, buat touring, buat kayak gitu. Nah, alhamdulillah aman. Nah, kayak gitu. Jadi kali ini saya mau mencoba spek yang lebih baru. Nah, karena dirasa spek 58 ini udah lolos atau udah aman buat harian, jadi kita mau coba spek yang baru. Nah, jadi sebelumnya pakai spek 55, spek 58 ini udah, ya itu tadi, udah teruji selama 1 tahun lebih. Nah, jadi ini kalau ini udah lolos, nah kita mau naik kelas dikit, nah kayak gitulah ceritanya. Ya, jadi kebetulan saya punya askruk 2. Jadi dulu itu motor saya pernah ganti stang piston. Nah, itu saya ganti set dengan askruk. Jadi yang askruk yang lama ini saya stroke up. Daripada stroke asnya nganggur, nah mending kita stroke up buat belajar. Nah, kayak gitu, buat riset. Nah, jadi yang kiri ini adalah stroke standar 57,9. Nah, sedangkan yang kanan ini udah kita stroke up 3 mili. Nah, jadi totalnya 57,9 tambah 3 naik, tambah 3 turun. Jadi karena stroke up 3 mili, totalnya geser 3 mili. Jadi pada posisi piston naik itu tambah 3 mili, pada posisi piston turun tambah 3 mili. Jadi total stroke-nya nambah 6 mili. Kayak gitu. Nah, mengapa saya pilih opsi 3 mili? Nah, karena saya masih mempertahankan stang piston milik Vario. Jadi stang piston ini masih asli. Nah, cuma yang ini saya pakai stang pistonnya Vario 150. Nah, sebenarnya nggak masalah sih pakai stang piston si Vario 125. Cuma karena saya mau mencoba hal baru, jadi kalau di stang piston pen 14 itu kan pilihan pistonnya lebih banyak daripada piston pen 13. Nah, kayak gitu. Jadi saya pakai pen 14. Nah, nanti otomatis ya nggak mau kita harus ganti piston. Nah, cuma untuk ukuran pistonnya berapa nanti aja kita bahasnya gitu. Nah, jadi total stroke jadi 63,9 dah. Jadi 63,9 itu stroke-nya udah di atasnya Tiger. Jadi kalau Tiger itu stroke-nya 62,2. Nah, kita stroke-nya di atas Tiger, udah di atas Tiger, jadi 63,9. Ini udah di atas stroke Honda Genio atau Honda Beat yang baru juga ya. Jadi Honda Beat yang baru itu stroke-nya 63,1 kalau nggak salah. Nah, kalau stroke as yang ini stroke-nya 63,9. Nah, jadi kenapa saya pilih reset stroke up daripada reset bore up? Jadi kalau reset bore up ke 63 itu kan udah banyak juga ya yang pakai. Nah, kebetulan kalau menurut saya kalau di mesin matic itu lebih utamanya torsi atau lebih butuh tenaga bawah. Nah, jadi kalau tenaga bawah itu kalau saya lebih prefer ke stroke up. Nah, karena matic dasarnya kalau buat RPM harian itu rata-rata mainnya RPM rendah. Jadi saya pilih stroke up daripada bore up ke 63. Nah, cuma nanti meskipun ini udah di stroke up ya tetap bisa sih pakai bore up 63. Cuma nanti dulu aja. Nah, kayak gitu. Jadi mesin nanti akan jadi mesin overstroke. Nah, karena pakai stang piston standar, jadi ini nanti karena stroke-nya tambah 3 mili tentu harus pakai packing stroke. Jadi harus pakai packing stroke karena stang piston standar. Jadi otomatis ketika stroke naik 3 mili atau total naik 6, tebal packing, jadi kita tambah 3 mili. Jadi ini udah
packingnya ini ada beli jadi kebetulan yang 3 mili. Nah, jadi saya sebelum stroke up juga cari-cari referensi packing dulu. Jadi packing kebetulan yang di pasaran paling tebel itu adanya juga 3 mili. Jadi saya rasa ini pas. Jadi nggak perlu ribetnya, nggak perlu ribet banget lah, karena nggak perlu buat packing sendiri kayak gitu. Nah, ini packing udah siap. Nah, stang standar. Jadi kalau stroke up itu sebenarnya ada 2 jenis. Jadi stroke up 0 packing atau stroke up pakai packing. Nah, otomatis kalau misal stroke up kita nggak pakai packing atau biar nampak standar, itu stang piston harus kita buat lebih pendek. Nah, kalau stang piston pendek, nah itu sebenarnya ada efek negatifnya ya. Nah, jadi kita mempertahankan stang piston bawaan aja biar gesekannya nggak terlalu besar, atau road to stroke ratio-nya itu nggak terlalu besar. Nah, nanti kan kita bahas juga tentang road to stroke ratio ya. Jadi kebetulan stang piston vario ini sudah pendek sih menurut saya. Ini karena panjang stang ini 95. Nah, jadi kalau misalkan mau kita buat stroke up 0 packing, ini kita pendekkan lagi. Nah, itu menurut saya ini udah apa ya, udah di batas paling bawah sih kalau 95 menurut saya. Kalau misal dipendekkan lagi sih bisa pakai stang pistonnya Honda Beat. Cuma nanti juga beresiko pistonnya mentok ke kruk as juga, karena ini udah segini lah. Ini pistonnya nanti udah mepet sama kruk as. Jadi kalau misal kita pendekin, nanti piston nempel ke kruk asnya kayak gitu. Nah, oke. Mungkin itu aja ya cerita-cerita tentang stroke-nya, tentang as kruknya. Nah, habis ini langsung aja kita pasang ini si as kruknya. Nah, kalau misalkan buat gambaran ya, ini bisa dilihat ciri-ciri stroke up. Nah, itu posisi big pen atau posisi pennya ini. Nah, ini kalau posisi kruk as stroke up ini posisinya lebih keluar atau lebih ke atas. Nah, dibanding kayak standar, nah kayak gini lah. Nah, jadi ini udah kita geser ke atas. Nah, ini tipenya, ini tipe stroke paten ya. Jadi tipe stroke yang ini mainnya sebelum ini prosesnya dilas dulu, lalu kita buat lubang baru yang posisinya lebih keluar. Jadi kalau stroke itu ada 2 tipe, yaitu pakai pen stroke sama stroke paten. Kalau ini kebetulan stroke paten. Nah, itu udah pernah kita bahas di video yang lama kalau tentang stroke paten vs pen stroke. Nah, ini nampak standar semua sih, nggak nampak strokean sih kalau nggak jeli kan karena nggak ada las-lasannya juga. Ya ada las-lasan cuma nggak kelihatan gitu, tampak luar ori. Nah, oke, langsung aja, mungkin daripada kita banyak-banyak cerita nih, kita pasang aja ya krukasnya. Ini crankcase-nya udah kita siapkan. Sekarang kita cek bagian kiri, ini oleng apa enggak krukasnya. Nah, ternyata krukas yang bagian kiri justru malah lebih bagus, senternya hampir 0 bisa dibilang. Nah, makin kecil jarum goyangnya itu makin bagus. Jadi kalau ini jarum goyangnya ini parah, mungkin setengah lingkaran ya, nah itu biasanya bisa menyebabkan motor itu menjadi getar gitu teman-teman. Nah, kalau segini sih bagus gini. Jos untuk tukang stroke-nya. Ini akan kita ukur. Ini coba kita aplikasikan ke blok standar tanpa packing. Hasilnya nonjol berapa?
jadi setelah di stroke up, ini piston kurang lebih keluar dari boring. Nah itu sekitaran, atau kurang pada kita sekitaran. Nah, jadi piston keluar dari boring itu 2 mili ya. Nah, jadi biasanya kan kalau posisi piston standar itu piston dari blok itu turun sekitar 1 mili. Jadi karena ini udah di stroke up, jadi piston ke atasnya itu menjadi 2 mili. Nah, jadi memang bener ternyata stroke-nya ini stroke naik 3 mili. Jadi karena biasanya kependem 1 mili, jadi ini lonjol 2 mili ya untuk ke atasnya. Nah untuk ke bawahnya coba kita cek, atau TMB nya. Nah ini posisi TMB atau titik mati bawah. Nah ini piston lebih turun sekitar 3 mili juga. Nah ini yang dimaksud piston naik 3, stroke naik 3. Nah itu 3 ke atas 3 ke bawah, jadi total stroke-nya atau total panjang langkahnya itu menjadi 63,9. 3 naik dan 3-nya turun kayak gitu. Nah, jadi pistonnya jadi keluar boring segitu. Nah, sebenarnya lebih bagusnya sih boringnya ini itu diganti yang lebih panjang, teman-teman. Cuma kalau segini sih insya Allah juga masih aman, karena kalau di anak-anak herek atau anak-anak CB, Tiger, GL, nah itu piston keluar boring kayak gini tuh udah hal-hal yang biasa, asal keluar boringnya itu nggak lebih dari setengah pen kayak gitu, setahu saya sih. Kalau dari anak-anak herek. Nah sekarang kita coba pasangkan packingnya. Nah ini packing 3 milinya. Nah setelah ditambah packing, jadi piston keluar ke boringnya menjadi lebih banyak lagi. Nah karena keganjal packing ini tadi. Nah cuma untuk di atasnya atau di blok atas atau TMA, nah piston udah nggak nonjol keluar lagi karena udah dikasih packing 3 mili tadi, packing aluminium. Nah jadi pas teman-teman. Nah ini nanti masih lebih turun lagi sih pistonnya, karena masih ditambah packing yang packing kain atau packing gasket yang kayak orinya itu, atau packing kayak kertas itu. Nah ini udah piston turun 1 mili. Oh nggak fokus. Nah jadi udah pas kalau pakai packing stroke 3 mili. Jadi emang udah direncanakan sih dari awalnya biar kita nggak ribet. Nah oke, sekarang berarti kita masang crankcase saja yang bagian sini. Ini blok kita lepas lagi. Nah ini kebetulan kemarin dapat blok reject, atau bukan reject sih, dapat blok yang minus dari pabrik. Jadi ya udah mau dipakai sendiri aja lah. Silahkan klik like dan subscribe jika dirasa video ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa